amin saudara. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sampai di minggu kedua pada bulan Juni dengan tema hidup seperti Kristus. Kita mau terus merefleksikan hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Dimanapun kita berada, kita terus mau jadi berkat, kita terus mau jadi contoh, kita terus mau jadi teladan. Amin. Katakan amin saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Kami akan menyatakan kepada dunia siapa Yesus Tuhan. Kami takkan pernah ragu. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini saudara. Sebab takkan kami ragu Tuhan, kekuatan-Mu yang selalu ada dalam hidup setiap kami. Terima kasih Yesus, amin. Dalam nama-Mu, dalam nama-Mu Yesus, Yesus. Katakan saudara, karya salib-Mu Tuhan. Ubah hatiku dalam firman-Mu, ku hidup. Kini ku memuji nama-Mu, betapa Kau mengasihiku. Ku nyatakan pada dunia, Yesus Tuhanku. Ku bersuka Tuhan, betapa berharga diriku. Kasih-Mu ubahkan hidupku, Yesus. Amin. Takkan ku goyah kaulah imanku, sebab dalam kuasa-Mu, Yesus. Karya salib-Mu, ubah hatiku dalam firman-Mu Tuhan. Ku hidup. Diriku memuji nama-Mu, betapa Kau mengasihiku. Ku nyatakan pada dunia, Yesus Tuhanku. Ku bersuka, betapa berharga diriku. Kasih-Mu ubahkan hidupku, Yesus. Pemusik memuji Tuhan. Katakan saudara. Salib-Mu, ubah hatiku dalam firman-Mu, dalam firman-Mu. Ku hidup. Memuji nama-Mu, betapa Kau mengasihiku. Ku nyatakan pada dunia, Yesus Tuhanku. Ku bersuka, betapa berharga diriku. Kasih-Mu ubahkan hidupku, Yesus. Ubahkan hidupku, Yesus. Puji nama Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang mengubahkan setiap hidup kita. Amin. Kami mau menyatakan kepada dunia bahwa Engkau, karena kasih-Mu Tuhan, kami diubahkan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan, kita mau mengucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Karena dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri, bersama dengan-Mu. Kami menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Puji nama Tuhan. Mari kita mau naikkan lagu ini saudara bersama-sama. Lagu ini mengatakan bahwa kami bersama dengan Engkau berjalan mengiringi hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan saudara. Dalam setiap musim, Amin. dalam setiap proses, Tak pernah kami jalan sendiri Tuhan. ku jalan sendiri. Dalam setiap pergumulan, Dalam pergumulan, dalam setiap kemenangan. dalam kemenangan, Sebab Engkau Tuhan. Engkau Yesus yang besertaku. Katakan saudara. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan Semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku. Mari kita naikkan sekali lagi lagu ini dari awal. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan. Katakan saudara, Engkau Tuhan. Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku
menepati janji, Allah yang memelihara kami, Allah yang menyangguhkan kami. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan. Betapa kami bersyukur. You are the living God, we worship You. Bawa kami lebih dalam menikmati kasih-Mu, merasakan kehangatan-Mu Allah. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami mau memperbaharui komitmen kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadi serupa seperti Engkau. Kuduskan kami saat ini Bapa. Aku mencintai segala yang telah terjadi, sebab kami tahu kami tak pernah sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari. Terima kasih Tuhan di dalam hidupku ini. Yes, Kau selalu memberi yang terbaik. Amin Yesus. Rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati setiap kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang putih. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bolehkah bersama-sama kita berkomitmen ke hadapan Tuhan kita? Sekali lagi katakan saudara, betapa kami mencintai Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kami ya Allah, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap bimbingan, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami tahu hidup kami tidak mudah Tuhan, tapi karena Engkau ada beserta dengan setiap kami dapat melalui jalannya Tuhan. Kami dapat sampai ke garis akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, terus ubahkan hati setiap kami, terus perbaharui hati setiap kami Tuhan. Semakin serupa seperti Kristus. Untuk kami bisa terus menjadi berkat. Untuk kami bisa terus menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami terus menjadi dampak dimanapun kami berada. Dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Diagung-agungkanlah nama-Mu Yesus. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Bersama-sama saudara kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Gereja Oikos Bogor yang Tuhan kasihi dimanapun Bapak Ibu
saudara-saudari berada saat ini, kita sedang beribadah secara online. Saya Pastor Togi Simanjuntak, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adrian Krisdianto Teja sebagai gembala di Gereja Oikos Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pengajaran tentang firman Tuhan hari ini. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya diberikan tema hari ini dalam ibadah secara online adalah hidup seperti Kristus. Dan hari ini firman ini 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 ditulis oleh Yohanes murid Kristus. Mari kita pelajari bagaimana hidup kita supaya sama seperti Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita hidup sama seperti Kristus. Di dalam ayat 2, firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tuhan Yesus adalah pendamaian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Lewat Tuhan Yesus, manusia bisa kembali berdamai hubungannya. Manusia sebelum berdosa memiliki hubungan yang intim bersama Allah, bisa berkomunikasi dengan akrab. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, persekutuan itu akhirnya menjadi rusak. Manusia hidup jauh dari Allah, tidak mengerti panggilan Allah, tidak bisa kembali menerima berkat-berkat Allah. Dan akhirnya segala cara manusia untuk berbalik, bersekutu dan menjumpai Allah, tidak ada satupun perbuatan manusia yang bisa mengembalikan persekutuan yang semula. Lalu Allah berinisiatif melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Dia berikan kepada dunia, kepada manusia, untuk manusia bisa diselamatkan dan kembali memiliki hubungan yang intim bersama Allah. Yesus adalah pendamaian, di mana manusia kembali bisa berdamai dengan Allah untuk memiliki persekutuan yang intim. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus? Kita harus seperti Yesus menjadi juru damai bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, bagi orang-orang yang hidupnya belum dipulihkan oleh Kristus dan bisa kembali bersekutu dengan Bapa di surga. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus
Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19 dikatakan bahwa Yesus telah mendamaikan manusia melalui dirinya dengan Allah. Dan pelayanan itu telah dipercayakan juga kepada Paulus. Untuk apa? Untuk menjadikan manusia ciptaan baru. Hari ini kalau kita mau hidup seperti Yesus, maka kita harus memenangkan jiwa yang terhilang. Maka kita harus memenangkan jiwa baru. Orang-orang yang belum dipulihkan hidupnya. Orang-orang yang jauh hidupnya dari Bapa surgawi. Orang-orang yang hubungannya tidak memiliki relasi yang baik dengan Bapa surgawi. Oleh karena itu kita jangkau mereka di dalam gereja lokal. Kita keluar menjangkau jiwa. Kita tertanam dalam komsel atau komunitas sel. Lewat komsel kita memenangkan jiwa baru dan membawa jiwa baru tersebut seperti Tuhan Yesus menjadi sebuah alat pendamaian. Seperti itu juga kita dipakai menjadi alat pendamaian untuk mendamaikan jiwa baru yang belum dipulihkan hidupnya, yang belum mengenal Kristus, maka hidupnya dipulihkan dan memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Jemaat Gereja Oikos Bogor dimanapun Anda berada saat ini. Yang pertama, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita belajar bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus. Yaitu yang pertama, dengan kita membawa jiwa-jiwa yang terhilang untuk menerima pendamaian dengan Allah Bapa di surga. Poin yang kedua, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus. Dalam ayat yang ketiga sampai keempat, firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih, jemaat gereja Oikos Bogor. Yohanes berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Filipi 2 ayat 5-8 menegaskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah dalam kehidupannya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, Tuhan Yesus selalu taat. Bahkan dikatakan Paulus bersaksi dalam Filipi 2 ayat 5-8. Yesus bahkan sampai taat, sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita bisa hidup seperti Kristus, yaitu kita harus mentaati perintah Allah. Kita harus mentaati perintah Bapa di surga. Hari ini apapun yang Bapa perintahkan, yang Allah perintahkan bagi kita dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita mentaati perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita diperhadapkan kepada masalah dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan apapun dalam segi kehidupan kita. Nah, contoh yang sederhana, satu hari ketika saya melayani Tuhan ke satu gereja, dan di tengah jalan saya melihat seorang suami istri pencari barang-barang bekas memakai gerobak, dan tiba-tiba saya digerakkan. Dan
Dan saya percaya gerakan itu bukan dari siapa-siapa. Ya, orang yang intim hubungannya dengan Tuhan pasti akan merespon. Ketika suara itu saya percaya suara dari Allah sendiri melalui Roh Kudus. Ya, saya berhenti dan saya mengeluarkan sejumlah uang dan saya kasih uang itu kepada mereka. Nah, itu hal-hal sederhana. Dan saya tidak masukkan seperti tayangan-tayangan konten yang di media sosial untuk hanya dipublish sebagai konten. Kemudian ketika saya mencari pasangan hidup, di mana saya melihat saya harus duduk diam 3 tahun, doa puasa, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Allah bagi saya. Ya, tahun pertama ada seorang katakanlah penari tamborin ya di gereja saya, guru sekolah minggu. Saya berkata, wah ini kayak ini orangnya. Tapi perintah Allah, ya konfirmasi dari Allah, saya tidak menerimanya. Tahun kedua juga saya melihat ada beberapa wanita yang saya dekati, singer di gereja saya. Tapi saya tidak merasakan. Sampai tahun ketiga, satu hari seorang wanita telepon meminta gembala saya pelayanan di remajanya. Dan pada waktu itu telepon saya angkat malam hari. Semua ruangan untuk full time telah mati lampunya. Saya mau ke atas ke lantai 3 sebagai full timer bertemu dengan gembala saya, pertemuan antar full timer. Tapi saya angkat telepon itu. Di telepon itu Allah berkata, inilah wanita yang selama ini kau doakan dan aku akan berikan menjadi pasangan hidupmu. Nah kemudian singkat cerita, karena ini bukan sesi love dating and sex ya. Saya berdoa kemudian malam hari dan Tuhan perintahkan coba telepon. Saya telepon dia, wanita ini, untuk membina hubungan dengan ketua remajanya karena saya suka bernetwork. Di telepon itu saya ingat, saya tanya karena saya meminta dalam 3 tahun ini berdoa supaya usia saya dengan pasangan hidup itu berbeda, terpaut jauh. Saya ingin jadi kakak, jadi abang rohani bagi dia. Yang kedua, saya ingin dia menjadi membantu saya dalam pelayanan dan minta seorang sekretaris. Dan yang ketiga, harus pintar fisika matematik karena saya di sekolah dari SD sampai SMA bahkan kuliah menjauhi mata pelajaran ini. Saya tanyakan, ya tentunya ini kasus saya tidak mengeneralisir, tapi saya diperintahkan oleh Allah. Saya tanya dia umurnya berapa, ya ternyata umur kami terpaut 9 tahun. Yang kedua, dia kuliah di Tarakanita, yaitu jurusan untuk para sekretaris. Dan yang ketiga, dia dari SMA memberikan les untuk membantu ekonomi keluarga kepada anak SD dan anak SMP, yaitu les mata pelajaran fisika matematik. Apakah itu kebetulan? Tidak kebetulan. Nah, itulah perintah Allah yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang perintah itu juga perintah yang tidak mengenakan. Satu saat pembantu kami ya telah menganiaya anak kami yang baru berusia 4 tahun. Suka mukulin ya, dan baru ketahuan belakangan hari. Tapi saya yang tadinya mau membalas, saya akan berbuat kasar, tapi Allah perintahkan, ampuni dia. Pada awalnya saya tidak mau. Pada awalnya saya ingin membalas kejahatan. Tapi ketika saya diperintahkan oleh Allah untuk mengampuni, maka perintah itu juga saya lakukan dan saya mengampuni pembantu saya yang telah menganiaya anak saya yang masih berumur 4 tahun. Perhatikan di ayat 3 sampai 4 tadi. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita bisa hari ini datang ke gereja, kita bisa rutin komsel, rutin ikut melakukan kegiatan ibadah di gereja. Tapi kalau perintah Allah tidak kita lakukan, maka Yohanes berkata kita adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih jemaat gereja Oikos Bogor. Kalau kita mau hidup seperti Kristus, maka kita harus mentaati perintah Allah. Dan yang ketiga, kita belajar dari firman yang kita pelajari hari ini. Mari kita lihat ayat 5.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Poin yang ketiga, kita bisa hidup seperti Kristus, yaitu ketika kita mentaati perintah Bapa di surga. Dan yang paling nyata, kita bisa taat kepada Bapa di surga. Tindakan nyatanya adalah dengan kita mentaati firman Allah. Yesus adalah pribadi yang konsisten dengan ajaran yang diberikan kepada orang banyak dan murid-muridnya tentang firman Tuhan. Tapi dia juga menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Dalam Markus 11, 25-26 contohnya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan tentang pengampunan. Dia katakan kepada orang banyak, kepada murid-muridnya khususnya, jika sebelum berdoa, ampuni dulu kesalahan orang. Sebab jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Yesus itu konsisten pelaku firman Tuhan. Ketika murid-muridnya berkhianat kepada dia, Yesus menyangkal dia, Yudas menjual dia di kayu salib. Dia bukan hanya berkata kepada murid-muridnya, tapi kepada semua orang yang telah menganiaya dia, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan, tapi dia mempraktekkan pengampunan itu di kayu salib. Dia mentaati Allah dengan mentaati firman Tuhan. Contoh yang lain dalam Markus 9:35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Yesus sedang mengajarkan kehambaan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya di tengah jalan sedang bertengkar, sedang berantem. Siapa yang terbesar di antara mereka? Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Yesus mau murid-muridnya menjadi hamba bagi orang lain. Yesus bukan hanya mengajarkan kehambaan, dia seorang hamba yang kita harus teladani. Dia membasuh murid-muridnya, kaki mereka dibasuh. Pembasuhan bagi orang Yahudi adalah tanda di mana seseorang itu mau mengabdi kepada orang yang dibasuhnya. Mengambil rupa dolos, menjadi pembantu bagi orang yang dibasuhnya atau tuannya. Yesus menjadi guru bagi murid-muridnya. Tapi dia kemudian mengambil rupa seorang hamba, seorang pembantu, justru terbalik. Dia yang membasuh kaki murid-muridnya, memperlakukan murid-muridnya sebagai tuannya atau atasannya. Yesus bukan hanya mengajarkan firman, tapi dia menjadi pelaku dan taat kepada firman Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 41, Yesus mengajarkan tentang doa. Dia katakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dalam Matius 6 ayat 9-13, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Lukas 18 ayat 1-8, Yesus mengajarkan berdoa untuk tidak jemu-jemu. Dia mengambil perumpamaan permohonan janda kepada hakim yang tidak takut akan Allah. Yesus bukan hanya mengajarkan tentang doa, tapi dia adalah seorang pendoa. Pagi-pagi benar kita menyaksikan dia berdoa. Malam hari dia berdoa. Dan ketika murid mencari dia karena orang banyak sudah ingin dilayani oleh Yesus, murid-murid menyaksikan
dia sedang berada di tempat yang sunyi, sedang dalam posisi berdoa. Yesus menjadi pelaku firman Tuhan. Dia bukan hanya mengajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, itu sebabnya untuk kita bisa menjadi seperti Yesus, maka kita harus sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya jemaat Gereja Oikos yang dikasihi oleh Allah, saya datang kepada Bapak Ibu secara online hari ini. Mari kita lakukan hidup seperti Yesus. Tadi yang pertama, bahwa kita harus sungguh-sungguh membawa jiwa yang terhilang untuk menerima pendamaian dengan Allah Bapa. Yang kedua, kita harus mentaati perintah Allah. Dan menaati perintah Allah dengan yang ketiga, kita harus mentaati firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini di mana kami telah mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, ajar kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi melakukan firman-Mu, sehingga iman kami semakin kuat dan kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Hamba berdoa Bapa untuk setiap jemaat Gereja Oikos Bogor yang melihat, menyaksikan tayangan online ini. Biarlah dalam ibadah minggu ini Bapa, kami sungguh-sungguh akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami hidup dalam firman-Mu. Dan kami mau terus dibentuk oleh firman-Mu untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya untuk kegerakan di Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan lewat tayangan yang ada di bawah ini. Puji nama Tuhan, sebelum kita memberi, mari kita satukan hati kita untuk persembahan kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Biar persembahan kami hari ini berkenan Tuhan untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu di kota Bogor Bapa. Di tempat kami, di tempat gereja kami melayani. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang memberi juga tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita boleh terus setia memberi. Dan biarlah apa yang kita berikan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Dan tentu Tuhan ingin terus kita melakukan ketaatan kita dalam memberi. Karena bagi Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan jumlah yang kita berikan, tapi Tuhan melihat ketaatan kita dalam kita memberikan baik persembahan perpuluhan maupun juga persembahan mingguan yang Bapak Ibu berikan setiap minggunya. Dan biarlah ini semua untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Togi Simanjuntak yang menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa buat kita tentang hidup seperti Kristus. Biarlah kita mau terus memiliki kehidupan serupa seperti Kristus. Dan biarlah ini menjadi satu tujuan hidup kita yang paling utama selama kita tinggal di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau Tuhan yang telah memberikan kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan nyata di sepanjang ibadah kami hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh terus meninggikan Engkau, memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan dalam setiap ibadah ini Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami boleh mengalami perjumpaan dengan firman-Mu Tuhan hari ini. Untuk terus kami memiliki kehidupan dan visi yang jelas dalam hidup kami.
yaitu kami hidup seperti Kristus. Dan biarlah ini menjadi tujuan utama kami Tuhan, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang kami mau lakukan sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami, terutama saat kami membangun rumah tangga kami Tuhan, dalam kami membangun pernikahan kami, keluarga kami ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih juga buat anak-anak kami Tuhan, keluarga kami yang terus ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan masa depan yang gilang-gemilang untuk anak-anak kami Tuhan. Biar mereka semua Tuhan boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada-Mu Tuhan, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk studi kuliah kami, sekolah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar semuanya ini Tuhan meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya lewat apa yang kami kerjakan di dalam pendidikan kami Tuhan, semuanya bisa berdampak bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk pekerjaan kami, bisnis kami, dan juga bidang usaha kami sedang jalani. Biar semuanya Tuhan, Engkau memberikan kemurahan bagi kami, untuk kami bisa mencapai yang terbaik Tuhan. Karena kami sungguh percaya sumber berkat kami adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kami melihat Tuhan, Engkau yang memberkati dengan berkat yang berlipat-lipat kali ganda, untuk kami juga bisa memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk kehidupan pelayanan kami Tuhan. Kami selalu dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati setiap aktivitas pelayanan kami Tuhan, supaya semuanya boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami rindu Tuhan, biar dalam pelayanan kami ada banyak orang-orang mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, dan hidupnya diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Gereja Kos Bogor dalam tangan-Mu. Biar seluruh jemaat di Gereja Kos Bogor Tuhan, dan para pemimpin, para pekerja-pekerjanya juga Tuhan, biar semuanya Tuhan boleh semakin bersungguh-sungguh hati untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan, memberitakan firman-Mu, dan memenangkan jiwa serta memberikan lebih banyak orang lagi Tuhan. Kami percaya biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami di Gereja Kos Bogor nih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang percaya, umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja-gereja lain yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka juga mengalami lawatan dari Tuhan, dan hidupnya juga boleh memuliakan nama-Mu dengan mereka lakukan terus dengan antusias untuk mereka melakukan amanat agung-Mu Tuhan sampai akhir hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan untuk kota yang kami diami, biar Tuhan yang memberkati kota kami. Tuhan memberikan kesejahteraan, keamanan, ketentraman untuk kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, dan biarlah semuanya Tuhan yang memberikan kemurahan, Tuhan yang memberikan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati pemerintahan bangsa ini Tuhan, menjadi pemerintahan yang kuat, yang bersih, yang terus melakukan banyak hal untuk kemajuan Indonesia ini Tuhan. Dan kami melihat biar Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan pemerintahan ini, untuk menjadi pemerintahan yang sungguh-sungguh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah berkat yang atas Indonesia juga membuat Indonesia juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan ya Tuhan, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan terus nyata bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini, dan sebelum kami akhiri pada kami hari ini, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, yang telah memberikan damai sejahtera dan sukacitanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kita berkumpul kembali semuanya di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terima juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita,
bahkan terus menolong kita untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau setia mengerjakannya sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini padamu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, suruhkan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ikuti terus ibadah bersama dengan Gereja Egos Bogor setiap minggunya dan dapatkan banyak hal yang luar biasa yang membuat kita terus bertumbuh rohani kita. Makin hari rohani kita makin dewasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.